wabarakatuh. Mas Bahtiar, coba nama lengkapnya? Bahtiar Afganzah. Bahtiar Afgansyah kelas 8F ya? Iya. Begini Mas, Bapak mendapat curhatan atau laporan dari Bu Eti selaku guru matematika. Ditambah juga dari ketua kelas dari menginformasikan kepada Bapak, kamu tuh nggak mengerjakan tugas matematika. Benar begitu Mas? Iya Pak. Gitu ya. Kenapa begitu? Nggak mengerjakan tugas? Karena malas gitu Pak. Kawan kasih banyak kawannya yang seperti itu ya. Iya. Nah, terus kenapa malas? Ya karena sebenarnya itu saya belum paham dengan bab yang diberikan oleh guru gitu Pak. Ditambah saya memang sedang pusing. Terus ibu guru juga menyuruh kami berdiskusi untuk menyelesaikan tugas itu. Sementara itu ibu guru pamit ke kantor karena dipanggil oleh kepala sekolah katanya. Oh gitu ditanya. Ya. Intinya sebenarnya kamu berangkat dari ketidakpahamanmu dalam materi yang gitu. Tidak paham pada materi, padahal ibu guru sebenarnya kamu mau bertanya kan gitu. Tapi ternyata ibu guru ada tugas lain kan gitu. Ya. Dipanggil kepala sekolah kan gitu. Terus kamu disuruh mengerjakan tugas tuh, iya kan? Ya. Terus kenapa kamu nggak ikut diskusi dengan kawan-kawan itu? Ya itu tadi Pak, saya merasa pusing. Terus apa yang kamu lakukan selama proses diskusi itu? Kamu ngapain? Saya tidur Pak. Tidur. Ya tunggal ya Mas. Ya. Jadi oleh karena kamu bingung, kamu nggak paham dengan pelajaran kan gitu. Ya. Kamu belum paham, sebenarnya kamu bertanya sama Bu Edi malah ke kantor, tapi kan dia dipanggil kepala sekolah kan gitu. Ya. Terus kamu merasa pusing, apalagi kamu dengar riuhnya lagi diskusi kan gitu. Jadi kamu memilih untuk tidur gitu ya. Baik. Bapak bisa memahami kondisimu. Karena memang begitu faktor psikologi juga kalau orang bingung mau bertanya tapi kemudian disuruh yang lain malah kegiatan yang lain ada apa itu pusing, artinya kamu kemudian melakukan aktivitas di saat kawan-kawanmu itu diskusi kamu malah tidur dan gitu. Baik. Sebenarnya banyak seperti itu ya. Cuman sadar nggak bahwa perilaku kamu itu melanggar kesepakatan kelas kita? Iya Pak, saya menyadari itu. Apa kira-kira yang kamu langgar? Yang saya langgar itu aktif mengikuti pembelajaran dan menghormati guru, juga mengerjakan tugas tepat waktu. Apa itu nilai-nilai apa yang ada di situ? Pembelajar dan rasa ingin tahu Pak. Ya baik. Jadi yakin ya kamu bahwa kamu memang sadar bahwa kamu itu apa namanya melanggar kesepakatan kelas kita. Ya. Oke. Baik Mas Afgan, sekarang coba pikirkan kejadian seperti itu. Kalau ini berulang-ulang, tentu yang logis ya. Yang logis saya sendiri Pak. Kamu sendiri kan. Ya. Makanya kemudian ini apa bahwa ajak bicara itu mengatasi solusi, mencari solusi untuk persoalan ini kan gitu. Nah, kamu sudah sadari yakin bahwa kamu merasa bahwa itu adalah rugi kamu sendiri kan gitu. Ya. Dan sepertinya Bapak melihat tidak ada kasus seperti sebelumnya. Jadi sifatnya kondisional saja. Ya. Tetapi kalau seperti ini dibiarkan kan nanti akan berlalu. Ini kamu merasa ketagihan, kok begini enak nggak diapa-apain, nggak ditegur gitu kan. Nah, ya. Jadi kamu sudah menyadari tadi melanggar kegiatan kelas, dan perlu Bapak tambahkan bahwa diskusi itu penting. Kalau memang guru nggak bisa hadir saat itu karena ada tugas lain, ya, kemudian menyuruh diskusi, ya kamu berdiskusi. Karena sumber belajar di apa Merdeka Belajar ini, sumber belajar bukan hanya dari guru saja, tapi kamu bisa browsing internet, searching, bisa baca buku di perpustakaan, bisa juga berdiskusi. Itu ya Mas, ya. Kamu bisa pahami itu kan? Iya Pak. Ya. Terus gimana itu? Kamu sadar akan kekeliruanmu itu, terus bagaimana itu? Ya Pak, saya menyadari kekeliruan saya. Sebenarnya saya juga yakin dengan diskusi
dengan teman-teman saya yang bisa lebih terbuka gitu Pak untuk memahami pembelajaran. Ya, baik Mas Sofyan. Jadi kamu bisa ya ke depan mengatasi masalah ini sendiri ya. Ya Pak, saya bisa. Ini Saya bukan juga yakin untuk tidak berbuat seperti ini lagi. ini bukan masalah yang satu enggak ini, tapi harus diselesaikan. Ya, Baik, Mas Sofyan, terima kasih sudah hadir, sudah bicara dengan Bapak. Harapan Bapak ke depannya ini nggak terulang lagi. ya, Dan kalau ini tiba-tiba ada momen seperti itu, kamu bisa mengatasinya. ya, Itu ya, baik. ya. Terima kasih untuk bisa hadir ke sini. Mohon maaf kalau ada yang salah dari Bapak ya. Boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Afganzah dari kelas 8F. Terima kasih kepada Bapak Kuswoyo yang telah memberikan konseling yang asik dan menarik. Saya telah menyadari kekeliruan saya yang melanggar keyakinan kelas. Saya akan memperbaiki perilaku agar sesuai keyakinan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Denis ya. Ya Pak, Nama kalian siapa? jenis Askar Dikinir Farizal. Saya kelas 8E ya. Ya Pak, Tahu kenapa Bapak panggil Mas Denis? tahu Pak, Kenapa? karena sering di kantin Pak. Ya, baik. Bapak ada informasi dari kawan-kawan di kelas, kelasmu, juga dari ajuan dari guru-guru. Kok setiap kali saya masuk ngajar di kelas 8 kok nggak ada ya Mas Denis, ini kenapa ya? Ini bukan dari satu guru, itu banyak, satu dua tiga ada yang apa namanya menyampaikan informasi itu ke bapak. Itu Mas Denis. Jadi itu betul ya? Betul Pak. Nah, kamu melakukan hal itu saat pelajaran aktif guru ada, kamu ke kantin. Ya. Apalagi kalau guru nggak ada, hanya ninggalin tugas, kamu pasti akan begitu. Pas guru aktif ngajar aja kamu kayak gitu kok. Atau nggak ada, apakah nggak ada tindakan dari guru, misalnya nyuruh ke kelas, memanggil? Kantin Pak. Ada, siapa yang gitu? Ada guru yang seperti itu? Ada Pak. Tapi ada guru yang membiarkan aja? Ada juga Pak. Ada juga. Baik, baik Mas Denis. Jadi Bapak ingin tahu kenapa sih kayak gitu? Kok saat guru ngajar, apalagi guru ninggalin tugas, kamu langsung lari ke kantin dan nggak tahu kok justru ngapain gitu loh. Gitu. Jadi kenapa begitu Mas? Karena itu ngobrol sama teman Pak. Ngobrol sama teman. Ya, Ya. padahal kamu belajar di kelas. Iya. Iya. Nah, itu gimana? Kalau Bapak bawa ke pelajaran, gimana kok kamu berani ninggalin pelajaran? Berani ninggalkan guru kalau pas ada gurunya, hanya sekedar kantin ngobrol dengan kawan-kawan gitu. Gimana itu? Dia rasa ingin di kantin itu apa nggak Pak? Gitu. Iya. Lebih penting, lebih terasa ingin diikuti daripada hanya sekedar belajar di kelas itu. Iya. Jadi kamu bisa jadi ke kantin itu karena kamu mengikuti kehendakmu ya. Ini kebutuhanmu juga. Apa kamu nggak sarapan atau nggak makan di rumah sebelumnya? Di sarapan Pak. Gitu. Jadi itu sebenarnya enggak. Kalau kebutuhan dasarmu lapar tuh enggak itu kan. Betul Pak. Jadi kenapa ini Mas? Bapak jadi ini antara kepentingan belajarmu dengan kepentinganmu di kantin sekedar hanya ngobrol aja. Kalau ngobrol aja Bapak bisa tanya lebih lanjut. Ngobrol dengan siapa? Apakah mereka nggak belajar? Mereka ikut jam kos Pak. Jam kosong. Ini sama persoalan sama jam kosong ini kok jadikan alasan untuk ke kantin itu. Karena Bapak yakin guru pasti akan jalan tugas saat dia ngajar. Kalau memang dia nggak bisa ngajar ada tugas lain gitu. Nah itu tetap belajar. Namanya belajar. Jadi Bapak ingin ini ya apa ya kamu nafsumu nafsu ya yang besarmu untuk ke sana kamu nggak bisa kalahkan dengan keinginan untuk belajar. Jadi ini masalah itu Mas. Jadi tolong ini kedepannya nanti harus dibenahi nih. Sadar nggak kamu ini
melanggar keyakinan kelas? Sadar, Pak. Sadar kan? Apa keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Aktif mengikuti pembelajaran, memperhatikan dan menghormati guru, mengerjakan tugas tepat waktu, Pak. Iya. Sadar itu kan, itu yang kamu langgar. Iya, Pak. Tapi kok diulang terus itu lah. Nilai apa yang kamu abaikan tuh yang bisa? Nilai apa? Nilai pembelajar dan rasa ingin tahu, Pak. Belajar dan rasa ingin tahu. Berarti gini Mas, Bapak coba membangkitkan bagaimana sih kamu lebih mementingkan belajar di sekolah ini daripada hanya sekedar ngobrol-ngobrol. Jadi mungkin lebih lanjut akan Bapak korek sebenarnya, kok nggak semenarik itu ya belajar di kelas tuh. Kok kamu lebih bisa lebih ke kantin. Jadi itu akan menjadi apa namanya catatan Bapak untuk konten yang berikutnya. Tapi yang jelas tolong disadari ini bahwa kamu melanggar keyakinan kelas kita. Iya. Ya, dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Jadi itu Mas. Bapak ingin melakukan keyakinan berdiri bahwa belajar aktivitas di kelas itu jauh lebih penting. Lo apa artinya ke sekolah kalau kamu hanya ngobrol di kantin gitu. Mungkin ini juga ini Mas. Sekolah juga akan mengatur ulang sistemnya barangkali. Sebenarnya sudah pendekatan kita guru BK Bapak seluruh guru BK oleh kelas seluruh kepala sekolah sudah melakukan pendekatan ke kantin untuk tidak melayani siswa saat jam pembelajaran, gitu kan? Kamu udah tahu itu kan? Tahu, Pak. Tapi nyatanya ibu kantinnya masih melayani kan? Masih, Pak. Tapi ibu persoalan. Tapi untuk balik ke kamu, tolong ini kalau kamu sudah sadar dengan tindakanmu melanggar keyakinan juga, keyakinan itu dari dirimu sendiri, kamu yang melanggar sendiri. Maka ayo kita benahi sama-sama. Bahwa akan memantau lebih lanjut agar kamu tidak itu lagi. Ya, karena kasusnya bukan sekali dua kali, udah banyak kali gitu. Itu ya. Jadi tumbuhkan keyakinan pada dirimu bahwa belajar di kelas, apapun kondisi kelas, ada guru atau tidak ada guru, pada jam belajar ya belajar di kelas. Ya, gitu. Ngerti itu Mas? Ngerti, Pak. Saya disadari itu ya. Terus gimana? Kedepannya mau gimana kamu? Mau berubah, Pak. Berubahnya gimana? Berubah enggak mau kantin lagi, Pak. Enggak kantin lagi. Saat jam pembelajaran. Ya, tapi seperlunya Ya. pas kondisi istirahat tadi jam makan di kantin. Yang Bapak salurkan adalah gini Mas, kamu nggak keluar sekolah, itu udah nilai bagus lah. Hanya di kantin saja, di kantin sekolah, bukan keluar pagar sekolah. Tapi itu apa namanya, bukan berarti Bapak membenarkan, tidak tahu. Tapi itu Bapak sudah tahu itu, maka Bapak akan jadikan bahan untuk saya evaluasi bersama. Agar kamu tidak lagi melakukan hal-hal seperti di kantin saat jam belajar itu. Dan kamu sudah menyadari itu, tolong ke depan kamu tidak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Asyadi Nurfarizal, kelas 8E. Terima kasih kepada Pak Kuswoyo yang telah memberikan konseling yang asik dan menarik. Saya telah menyadari kekeliruan saya yang melanggar keyakinan kelas. Saya akan memperbaiki perilaku agar sesuai keyakinan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.